Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan melalui video kali ini. Jadi perkenalkan, saya Arvitaria akan membahas tentang ketiga pengawasan listrik. Nah, latar belakang dari ketiga pengawasan listrik sini, di mana listrik adalah salah satu bentuk daya yang sangat ideal dan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak, mekanik, pemanas, pencahayaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, listrik ini sangat banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, listrik juga dapat menimbulkan bahaya atau bahkan bencana yang merugikan apabila perancangannya, pemanfaatannya, pemasangannya, sistem tersebut tidak mengikuti kaidah-kaidah atau prosedur teknik kelistrikan. Nah, dari data kecelakaan dari sumber buku K3 yang diterbitkan pada buku K3 di sektor listrik PLN pada tahun 95 sampai dengan 99 itu tercatat 1.458 kasus kecelakaan yang mengakibatkan banyaknya korban tewas. Nah, korban tewas ini juga terdiri dari karyawan PKT, karyawan PLN, dan masyarakat. Nah, kasus-kasus tersebut yang paling banyak adalah kasus gangguan teknis sampai dengan 2.700, sedangkan dalam kasus kebakaran itu sebanyak 741 kali. Nah, akibat dari kasus tersebut, PLN mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi dari data sumber Mabes Polri ini mengindikasikan listrik sebagai pemicu kebakaran yang cukup tinggi. Jadi setiap peralatan yang digerakkan dengan tenaga listrik diperlukan pengaman yang memadai untuk melindungi peralatan tersebut. Untuk pengaman bagi operatornya atau yang menggunakannya. Nah, salah satu contohnya seperti lift. Lift ini adalah alat transportasi vertikal yang digerakkan dengan tenaga listrik yang dirancang bekerja secara otomatis tanpa operator. Ini lift juga dikontrol dengan sistem elektronik. Jadi kegagalan fungsi kontrol ini dapat terjadi sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Nah, contohnya juga seperti sambaran petir. Nah, petir ini adalah fenomena muatan listrik yang terjadi dari alamiah. Sampai saat ini, walaupun petir ini memiliki tegangan arus yang cukup tinggi, namun arusnya belum bisa dimanfaatkan. Energinya belum dapat dimanfaatkan. Jadi arus tegangan petir ini cukup berbahaya. Nah, karena itu objek-objek yang rawan bahaya itu akan dilindungi dengan instalasi penyaluran petir dan peralatan listrik yang rawan terhadap penggunaan fluktuasi tegangan yang tinggi yang harus diproteksi. Nah, berdasarkan latar belakang ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Jadi tidak hanya ditunjukkan untuk keselamatan kerja, akan tetapi mencakup demi kelancaran dan kelangsungan prosesi produksi. Jadi peralatan dan standar ketiga di bidang listrik termasuk lift dan proteksi sambaran petir itu adalah berbasis pada ilmu keteknikan. Karena itu, pembahasan dalam video kali ini diperlukan pemahaman pengetahuan dasar teknik kelistrikan.
Salah satu tugas seorang pegawai pengawas itu menjalankan pengawasan terhadap peraturan dan standar ketiga, termasuk lift dan instalasi penyaluran petir tersebut, mulai tahap pemasangan, perancangan, dan dalam pemanfaatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Nah, kemudian tujuan pembelajaran K3 listrik. Nah, jadi melalui perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengawasan ketiga bidang listrik. Yang kedua, mencegah timbulnya bahaya akibat listrik seperti bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Baik, kemudian ada dasar hukum. Dasar hukum ini yang pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berkaitan dengan batasan ruang lingkup, tujuan, metode pengawasan masalah K3 listrik yang perlu dipahami secara baik. Jadi memang ada beberapa pasal yang khusus pada pengawasan K3 listrik. Pertama ada pasal 2 ayat 1 tentang ruang lingkup. Jadi setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, kemudian dibagi-bagikan, disalurkan, dan digunakan. Jadi pasal 2 ayat 1 ini berisi tentang setiap tempat di mana listrik itu disebarkan. Kemudian pada pasal 2 ini jadi dari ketentuan tersebut dapat digambarkan bahwa ruang lingkup K3 listrik yaitu mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi, kemudian tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah sampai dengan setiap tempat pemanfaatan khususnya tempat kerja. Jadi itu isi dari pasal 2 ayat 1. Kemudian pasal 3 ayat 1 dalam objektif ini berisi dengan peraturan perundangan yang ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Kemudian jadi dari dasar hukum tersebut ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 88 yang diberlakukan dalam PUIL 87. Jadi PUIL 87 ini berdasarkan pada SNI 225 tahun 87. Dari ketentuan-ketentuan dasar tersebut diatasi lebih lanjut ditetapkan pengaturan secara teknis yang mengacu sesuai perkembangan teknologi. Jadi standar teknik perancangan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeriksaan atau pengujian instal listrik itu adalah mengikuti perkembangan penerbitan peraturan umum instalasi listrik, ya, di mana edisi PUIL yang terbaru itu adalah PUIL 2000. Nah, jadi PUIL 2000 ini adalah generasi kelima. Jadi sejarah PUIL ini berawal dari sejak zaman Belanda yang bernama AV pada tahun 38 yang diterjemahkan dan disempurnakan menjadi PUIL 64. Kemudian disempurnakan kembali menjadi PUIL 77 tahun 877 dan direvisi kembali menjadi PUIL 87. Nah, kemudian yang terakhir adalah PUIL 2000, adalah generasi kelima. Jadi sejak AV 38 ini menjadi bagian dari standar K3 listrik, yang terakhir PUIL 2000 yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmisi
Pool ini berdiri sendiri karena standar yang bersifat netral. Jadi sebagai panduan yang tidak mengikat secara hukum. Biasanya standar ini digunakan sebagai rujukan dalam suatu kontrak kerja antara kontraktor atau installator dengan pemberi kerja. Jadi PUIL ini telah ditetapkan atau diberlakukan secara utuh dengan peraturan dan keputusan menteri. Maka semua persyaratan teknis maupun administratif menjadi bersifat wajib. Nah, di dalam PUIL juga membuat persyaratan khusus instalasi listrik untuk pesawat lift dan persyaratan instalasi proteksi bahaya sembaran petir. Nah, kemudian ini pengertian dari instalasi listrik. Jadi pengertian dari instalasi listrik ini adalah bangunan yang mulai dari pembangkit tenaga sampai titik penggunaan akhir. Jadi ini pengertian dari instalasi listrik, di mana dari gambar di sini dapat dilihat bahwa ini menunjukkan sistem tenaga listrik tanggung jawab PLN, yaitu mulai dari pembangkit sampai titik meter sambungan pelanggan. Nah, kemudian sedangkan dari titik meter ke dalam adalah instalasi listrik pemilik pelanggan atau tanggung jawab pelanggan. Jadi pembangkit tenaga listrik ini. Jadi pertama di sini ada pembangkit tenaga listrik, kemudian tegangannya dinaikkan, kemudian ditransmisikan ke tegangan ekstra tinggi, kemudian ditransmisikan ke tegangan tinggi, kemudian didistribusikan ke tegangan menengah, kemudian di tegangan rendah. Jadi dia tegangannya diturunkan, kemudian dikirimkan atau didistribusikan ke pelanggan-pelanggan, seperti itu. Kemudian ada pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik ini adalah suatu peralatan yang terdiri dari penggerak mula dan generator yang menghasilkan energi listrik untuk penerangan dan sumber tenaga. Jadi ini pembangkit listrik. Kemudian ada distribusi. Distribusi ini adalah energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit serta disalurkan melalui transmisi, kemudian dibagikan atau ditransferkan sesuai dengan ketentuan beban melalui instalasi listrik. Seperti ini. Kemudian ini ada peralatan listrik. Peralatan listrik itu adalah setiap alat yang menggunakan listrik, seperti ada motor, transformator, kemudian setrika, pokoknya semua jenis alat atau pesawat atau mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik itu adalah peralatan listrik. Nah, perlengkapan listrik itu adalah sarana yang diperlukan dalam rangkaian instalasi listrik, misalnya seperti pengendali, fitting atau saklar, obeng atau tespen. Nah, itu adalah perlengkapan listrik. Baik, kemudian yang dapat timbul karena listrik. Nah, jadi bahaya yang dapat timbul karena listrik ini sebelumnya memang kita harus pahami besaran-besaran listriknya, di mana ada tegangan yaitu tegangan volt atau arus itu ampere, frekuensi hertz, daya itu watt, kemudian resistansi itu ohm. Di mana dalam besaran listrik juga ada sistem klasifikasi tegangannya atau ada tegangan domestik. Nah, seperti itu. Pada sistem klasifikasi tegangan itu ada tegangan ekstra tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, serta tegangan ekstra rendah. Tegangan ekstra rendah itu di bawah 50 volt, seperti itu. Nah, tegangan sentuhan yang berbahaya itu di atas 50 volt di ruang normal atau di atas 25 volt di ruang lembab. Jadi sentuhan listrik ini dapat membahayakan manusia
di mana nilai tegangan dan arus yang dapat mengakibatkan kematian itu kisaran pada tegangan 90 sampai dengan 200 volt. Kemudian untuk arusnya itu 180 ampere sampai dengan 400 miliampere. Nah, itu range nilai tegangan dan arus yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, di sini. Jadi, memang bahaya sentuhan langsung ini yaitu adalah bahaya sentuhan yang pada bagian konduktif, sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Jadi, yang disebut dengan sentuhan langsung itu adalah sentuhan pada bagian aktif perlengkapan ya, atau instalasi listrik. Nah, jadi bagian aktif perlengkapan itu atau instalasi listrik ini yaitu adalah bagian konduktif yang merupakan bagian dari sirkuit listrik yang dalam keadaan pelayanan normal yang umumnya bertegangan dan atau dialiri arus listrik, seperti itu. Jadi bahaya sentuhan langsung juga ini memiliki proteksi. Yang pertama, misalnya pada isolasi bagian aktif. Yang dimaksud dari isolasi bagian aktif, ini adalah bagian aktif yang harus seluruhnya tertutup dengan isolasi yang dapat dilepas dengan kita harus merusaknya dulu baru bisa kita sentuh, misalnya seperti itu. Kemudian untuk perlengkapan pabrik isolasi juga harus sesuai dengan standar yang relevan untuk perlengkapan listrik tersebut, seperti itu. Kemudian jika tempat kabel masuk ke dalam perlengkapan listrik ini berada dalam jangkauan, maka lapisan isolasi dan selubung kabel itu harus masuk ke dalam kotak hubung. Nah, atau dalam hal tanpa kotak lubung lah ke dalam perlengkapan tersebut. Kemudian ada proteksi penghalang atau selungkup. Nah, proteksi yang diberikan oleh selungkup ini terhadap sentuhan langsung ke bagian berbahaya itu adalah proteksi pada manusia, proteksi terhadap manusia. Jadi sentuhan dengan bagian aktif tegangan rendah yang berbahaya, kemudian sentuhan dengan bagian mekanik yang berbahaya. Kemudian ada juga mendekati bagian aktif tegangan tinggi yang berbahaya di bawah jarak bebas yang memadai di dalam selungkupnya. Jadi proteksi ini dapat diberikan oleh selungkup itu sendiri atau oleh penghalang sebagai bagian dari selungkupnya. Jadi bagian aktif harus berada di dalam selungkup atau di belakang penghalang yang membuat tingkat proteksi paling rendah. Nah, jadi penghalang atau selungkup ini harus terpasang dengan kokoh, ditempatkan dan mempunyai kestabilan dan daya tahan yang memadai juga. Seperti itu. Kemudian ada proteksi dengan rintangan. Nah, ini dimaksud untuk mencegah sentuhan tidak sengaja dengan bagian aktif, tetapi tidak mencegah sentuhan sengaja dengan cara menghindari rintangan secara sengaja, seperti itu. Jadi rintangan ini harus dapat dicegah. Yang pertama, mendekatkannya badan dengan tidak sengaja ke bagian aktif atau sentuhan tidak sengaja dengan bagian aktif selama operasi dan perlengkapan aktif dalam pelayanan normal. Jadi rintangan pada proteksi bahaya langsung ini dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tetapi harus aman sehingga tercegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Jadi kalau rintangan ini masih bisa menggunakan perkakas untuk kita memegangnya, beda dengan isolasi bagian aktif. Kemudian ada jarak aman atau di luar jangkauan, yaitu proteksi. Ini yang dimaksud dari proteksi jarak aman dan
atau di luar jangkauan ini maksudnya untuk mencegah sentuh yang tidak sengaja dengan bagian aktif. Jadi bagian berbeda potensial yang dapat terjangkau secara simultan, nah itu harus berada di luar jangkauan tangan. Jadi dua bagian yang dapat terjangkau secara simultan itu jika berjarak tidak lebih dari 2,5 meter terhadap lainnya. Kemudian ada proteksi arus sisa. Nah, itu jadi gawai pengaman arus sisa. Jadi ini dimaksud gawai proteksi arus sisa adalah yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa. Nah, yang dapat memutus sirkuit termasuk penghantar netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Jadi apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan isolasi yang melebihi nilai tertentu, nah itu dapat dicegah atau misalnya dapat bertahan tegangannya sentuhan yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi penggunaan gawai proteksi arus sisa ini hanya dimaksud untuk menambahkan tindakan proteksi. Jadi tindakan hanya penambah tindakan proteksi terhadap kejut listrik. Nah, seperti itu. Kemudian ada proteksi isolasi lantai kerja. Jadi proteksi isolasi lantai kerja ini proteksi dengan isolasi bagian aktif dan proteksi dengan penempatan di luar jangkauan, seperti itu. Nah, ini untuk jarak aman atau di luar jangkauan dengan tegangan 1 kV itu adalah jaraknya 50 cm, 12 kV jaraknya 60 cm, sampai dengan 500 kV itu harus berjarak 300 cm. Kemudian yang kedua ada sentuhan tidak langsung. Nah, sentuhan tidak langsung ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Nah, misalnya seperti kita memegang kulkas dalam keadaan normal tidak menyetrum, akan tetapi pada suatu saat bisa menyetrum apabila ada arus bocor ke badan kulkas, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sentuhan tidak langsung ini adalah sentuhan pada perlengkapan atau instalasi listrik yang menjadi bertegangan akibat kegagalan isolasi. Nah, jadi instalasi listrik atau perlengkapan listrik yang bagian konduktifnya tidak merupakan bagian dari sirkuit listriknya yang di dalam pelayanannya secara normal tidak bertegangan tetapi dapat menjadi bertegangan, seperti itu. Jadi ini maksud dari sentuhan tidak langsung itu adalah kegagalan isolasi seperti yang disebut. Baik, jadi bahaya sentuhan tidak langsung karena kegagalan isolasi ini juga harus dicegah terutama dengan cara pertama, perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. Kemudian bagian aktif harus diisolasi dengan bahan yang tepat dan instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Jadi tindakan proteksi harus dilakukan sebaik-baiknya agar tegangan sentuhan yang terlalu tinggi ini tidak akan terjadi atau tidak akan bertahan lama. Nah, jadi khusus pada tempat-tempat lembab atau basah, misalnya di ruang kerja, di ruang kerja dalam industri pertanian atau tegangan sentuh yang terlalu tinggi, nah itu bisa secara efektif digunakan pada pencegahan tersebut. Nah, di mana proteksi bahaya sentuhan tidak langsung juga bisa dilakukan dengan cara
pembumian atau pengamanan. Dia selain proteksi pembumian dan pengamanan ini juga ada proteksi dengan pemutusan suplai secara otomatis. Nah, jadi tindakan proteksi pemutusan secara otomatis ini memerlukan koordinasi jenis pembumian. Jadi dalam karakteristik penghantar proteksi serta gawai proteksinya ini dikondisikan secara sistem pembumian, di mana pemasangan gawai proteksi yang secara otomatis harus memutus suplai ke sirkuit atau perlengkapan yang diberi proteksi oleh gawai tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada proteksi dengan menggunakan perlengkapan kelas-kelas. Jadi ada dari kelas 0 sampai dengan kelas 3 atau dengan isolasi ekivalen. Jadi tindakan yang dimaksud dalam proteksi menggunakan kelas-kelas ini untuk mencegah timbulnya dengan berbahaya pada bagian perlengkapan listrik yang dapat terjangkau melalui gangguan pada isolasi dasarnya. Seperti misalnya pada perlengkapan kelas 0, di mana perlengkapan yang proteksinya ini dari kejut listrik yang mengandalkan isolasi dasar. Nah, seperti itu. Jadi hal tersebut ini menunjukkan tidak ada sarana untuk hubungan bagian konduktif yang dapat terjangkau ke penghantar proteksi pada pengamatan pasangan tetap instalasi, sehingga keandalan saat terjadi kegagalan pada isolasi dasarnya ini dipercayakan pada lingkungannya. Kemudian pada kelas kedua itu proteksi dari kejut listrik yang tidak hanya mengandalkan isolasi dasarnya, tetapi juga mengandalkan atau mencakup tindak pencegahan keselamatan tambahan dengan cara menyediakan sarana untuk hubungan bagian konduktif yang dapat terjangkau ke penghantar proteksi atau pembumian pada pemasangan atau instalasi, sehingga bagian konduktif yang dapat terjangkau itu tidak dapat menjadi aktif kembali, seperti itu. Kemudian kalau pada kelas 2 itu tambahan juga ya, jadi ada selain dasar isolasi dasarnya yang diandalkan, ada juga tambahan dari tindakan pencegahan seperti isolasi ganda atau isolasinya diperkuat. Kemudian pada kelas 3 itu mengandalkan pada suplai tegangan ekstra rendah. Nah, dan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan ekstra rendah itu tidak dibangkitkan, seperti itu. Kemudian ada proteksi dengan lokasi yang tidak konduktif. Jadi ini untuk mencegah sentuhan secara simultan dengan bagian yang dapat berbeda potensial karena kegagalan isolasi dasar bagian aktif. Jadi penggunaan perlengkapan kelas 0 diizinkan jika semua kondisinya terpenuhi. Jadi penggunaan kelas 0 juga ini digunakan ya harus sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Jadi peralatan tersebut ini harus disusun sedemikian sehingga dalam keadaan biasa tidak akan terjadi sentuhan secara simultan antara orang dengan peralatan tersebut atau sebuah peralatan yang aktif. Jadi bagian tersebut dalam lokasi yang tidak konduktif tidak boleh ada penghantar proteksi. Nah, seperti itu. Kemudian ada proteksi dengan ikatan penyama potensial lokal besi bumi. Nah, ini yang dimaksud untuk mencegah timbulnya suatu tegangan untuk yang berbahaya. Nah, jadi penghantar ikatan penyama potensi ini harus menginterkoneksikan semua peralatan yang dapat terjangkau secara simultan. Jadi sistem ikatannya tidak boleh sentuh listrik secara langsung dengan bumi atau melalui peralatan, seperti itu. Kemudian ada juga
proteksi dengan separasi listrik. Nah, tindakan ini dengan memisahkan sirkuit perlengkapan listrik dari jaringan sumber dengan menggunakan transformator pemisah atau motor generator. Jadi proteksi dengan separasi listrik ini hanya akan efektif selama dalam sirkuit sekunder tidak terjadi gangguan bumi. Yang dimaksud dengan sirkuit sekunder ini, sirkuit sekunder dari transformator pemisah atau sirkuit generator dari motor generator. Jadi proteksi dengan separasi listrik hanya diperkenankan pada tegangan jaringan sumber maksimum 500 volt. Jadi seperti itu. Jadi itulah proteksi bahaya pada sentuhan tidak langsung. Jadi memang pada potensi bahaya listrik ini, jadi akibat sentuhan langsung maupun sentuhan tidak langsung ini dapat mengakibatkan kecelakaan serta kerugian, seperti kecelakaan akibat listrik yang dapat mengakibatkan kecelakaan pada manusia, kemudian kerusakan instalasi serta perlengkapan, kerugian seperti itu. Jadi misalnya kecelakaan pada manusia ini seperti arus listrik antara 15 sampai 30 mA itu sudah dapat mengakibatkan kematian. Nah, pengaruh-pengaruh lain dari arus listrik yang mengalir melalui panas, ini yang timbul dalam tubuh dan pengaruh elektronika juga. Seperti itu. Jadi memang jadi sebenarnya tubuh manusia ini sudah ada aliran listrik, sudah memiliki suhu termal, sehingga arus listrik 15 sampai 30 mA ini sudah bisa mengakibatkan kematian pada manusia, seperti itu. Kemudian kalau untuk kulit kering itu tahanan itu berkisar antara 100 sampai dengan 500 kilo ohm. Tapi kalau untuk kulit basah, misalnya karena keringat, itu dapat memicu sampai serendah 1 kilo ohm, seperti itu. Kemudian ada kerusakan instalasi serta perlengkapannya. Jaringan instalasi listrik itu harus diamankan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, jadi gangguan listrik yang akan dapat mengakibatkan kecelakaan tersebut seperti kerusakan instalasi beserta perlengkapan, misalnya pada kabel terbakar, panel terbakar, kerusakan isolasi atau kerusakan peralatan. Jadi selain itu juga terjadinya kebakaran bangunan beserta isinya. Jadi itulah biasanya kebakaran-kebakaran itu biasa terjadi karena kecelakaan pada instalasinya, seperti itu. Kemudian ada kerugian. Nah, kerugian ini akibat kerugian yang dari kecelakaan listrik ini berupa materi, kemudian terhentinya proses produksi atau mengurangi kenyamanan, misalnya lampu padam, AC mati, suplai air terganggu dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada bahaya mekanik. Nah, bahaya mekanik ini yang timbul adalah pada kopling antara motor diesel dengan generatornya. Selanjutnya ada lift. Nah, lift ini adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan tenaga penggerak motor listriknya dan dikendarakan secara otomatis melalui sistem kontrol elektrik. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana sangkar lift ini menggantung pada tali baja, di sisi sebelahnya menggantung bobot imbang agar motor bekerja secara ringan. Jadi sangkar dan bobot imbang ini bergerak naik turun mengikuti rel. Nah, lift ini juga melengkapi beberapa alat pengaman yang bekerja secara otomatis, seperti pintu hanya akan membuka setelah sangkar berhenti sempurna, dan sangkar akan mulai bergerak naik turun setelah pintu menutup sempurna. Nah, apabila sangkar berjalan melampaui kecepatan tertentu, rem pengaman akan bekerja secara otomatis. Jadi memang sudah terset otomatis untuk pengaman suatu lift tersebut. Nah, kemudian
ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam lift, di mana bahaya-bahaya lift ini cukup cukup tinggi ya, jadi sangat berbahaya, di mana jenis-jenis bahaya yang mungkin dapat terjadi seperti apabila ada gangguan suplai daya listrik, lift ini akan berhenti dan penumpang lift ini tidak akan dapat keluar dari lift tersebut tanpa bantuan dari luar. Nah, bisa dilihat bahwa lift atau bisa kalian ketahui bahwa lift ini memang dikurung seperti pada gambar yang pertama, dikurung di dalam beton ya, seperti itu. Mungkin beda halnya dengan lift yang seperti di mall yang transparan seperti ini. Mungkin kalau memang emergensi, misalnya kaca lift ini bisa dipecahkan, nah seperti itu. Cuma itu juga beresiko tinggi. Kemudian apabila terjadi kegagalan pada sistem kontrolnya, kemudian apabila tali baja putus dan rem tidak berfungsi, nah itu juga sangat berbahaya ya. Itulah jenis-jenis bahaya yang mungkin dapat terjadi pada lift. Nah, kemudian ada bahaya sambaran petir. Nah, bahaya sambaran petir ini adalah bahaya pada manusia, binatang, bangunan, atau peralatan karena dilalui oleh arus petir, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bisa dilihat bahwa sambaran langsung ini langsung pada objeknya, seperti bangunan, kemudian sambaran tidak langsung, ini ke bumi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada alat elektrik. Kemudian ini petir. Nah, petir ini adalah perlepasan muatan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Dapat seperti dilihat petir ini awan ke awan, kemudian awan ke bumi. Nah, jadi petir ini menghasilkan arus yang cukup besar, yaitu 5.000 sampai dengan 200.000 ampere dengan panas 30.000 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan jika sesuatu itu terkena petir atau orang tersebut terkena petir, ya jelas saja dia sudah tidak hidup karena arus yang terkena oleh alat tersebut atau orang tersebut itu memang sangat tinggi ya. Nah, itu juga panasnya seperti itu. Kemudian awan ke bumi itu memang sasarannya pada objek yang tertinggi. Nah, yang bisa menghasilkan kerusakan pada termis, elektris, dan mekanis. Kemudian ini proses terjadinya petir. Nah, jadi awan terjadi dari udara lembab yang terkena panas yang mulai naik dari bumi kurang lebih 10 menit sampai dengan 1 jam. Nah, udara tersebut itu berkembang, bervolume yang semakin besar dan akan menjadi dingin saat akan semakin rendah. Nah, jadi semakin udara tersebut naik, karena penurunan tekanan lebih kecil dibanding dengan pembesaran volume, maka laju penurunan tekanan udara ini lebih kecil dibandingkan laju pembesaran volume. Maka temperatur udara itu akan semakin rendah sehingga titik-titik uap itu juga akan terkondensasi dan disebut awan. Jadi di puncak awan temperaturnya turun sampai minus 30 derajat Celcius. Dan sebagian titik-titik uap juga akan menjadi dingin sekali dan kembali jadi es seperti itu. Jadi pada tahap terjadinya medan listrik yang sangat kuat di udara sekitarnya, itu menandakan berlangsungnya pemisahan muatan. Pemisahan muatan, beda potensial antara muatan-muatan yang terkonsentrasi ini akan semakin tinggi
Jadi bila sudah dicapai keadaan jenuh, maka pelepasan muatan sudah dapat dimulai dengan semakin tingginya beda potensial, maka muncul saluran perintis yang kemudian diikuti oleh perpindahan arus dari muatan yang satu ke yang lainnya. Jadi konsentrasi muatan di bumi yang semakin besar itu dapat menyebabkan loncatan bunga api. Nah, yang mengalir ke atas dan bertemu dengan ujung perintis atau ujung awan. Nah, besar konsentrasi muatan ini tergantung pada besarnya medan listrik yang terjadi di dalam awan. Nah, titik di mana kedua saluran itu bertemu disebut titik sambaran. Jadi titik awan ujung perintis ketemu dengan ujung jaringan listrik. Seperti itu. Jadi perintis petir ini membutuhkan waktu 20 meter second. Nah, untuk dapat mencapai bumi dengan jarak kurang lebih 3 km. Nah, untuk awan jaraknya kurang lebih 3 km. Nah, jadi return stroke ini makan waktu 10 milisecond. Nah, untuk kembali ke awan. Jadi itulah yang mempunyai efek merusak. Nah, sehingga harus diperhatikan untuk cara pengamanannya juga. Jadi arus return stroke ini dapat menaikkan temperatur pada bagian yang dilaluinya mencapai 15.000 sampai dengan 20.000 derajat Celcius. Nah, jadi sehingga udara itu berpendar dan meledak. Nah, seperti itu. Meledak atau bisa dikatakan namanya halilintar. Nah, karena letak titik sambaran di bumi tergantung pada besaran gradien tegangan di daerah bawah saluran dan letak distribusi muatan ruangnya itu di atmosfer. Sehingga yang menerima sambaran kilat tidak hanya objek-objek yang tinggi seperti gedung, cerobong asap, pohon dan sebagainya, tapi mungkin juga dataran-dataran rendah, lembah-lembah dan sebagainya. Jadi bahaya yang terbesar bagi manusia dan binatang kebanyakan ditimbulkan oleh sambaran kilat tidak langsung. Sambaran kilat tidak langsung seperti dari awan ke bumi. Seperti itu. Kemudian konsep proteksi bahaya sambaran petir. Jadi sistem proteksi bahaya petir juga ini ada sistem Franklin atau sistem proteksi eksternal yang memasang konduktor untuk menangkap dan menyalurkan ke bumi. Jadi sistem ini terhadap sambaran langsung dengan cara memasang konduktor tadi. Ini di bagian atas objek yang dilindungi dengan instalasi penyaluran listrik. Selanjutnya pada proteksi bahaya sambaran petir. Nah, jadi sistem proteksi bahaya petir ini ada dua, yaitu sistem proteksi eksternal dan sistem proteksi internal. Nah, dalam sistem proteksi eksternal atau biasa kita sebut sistem Franklin. Nah, ini adalah sistem proteksi terhadap sambaran langsung dengan cara memasang konduktor di bagian atas objek yang dilindungi yang disebut sebagai instalasi penyaluran petir. Nah, kemudian untuk pemasangan elektroda itu memang harus dibuat runcing. Jadi elektroda penerima itu harus dibuat runcing dengan ketinggian dan jarak yang sudah ditentukan. Sehingga masing-masing elektroda penerima dapat melindungi bangunan tersebut dengan sudut perlindungan yang sudah ditentukan juga, yaitu 112 derajat. Nah, hantaran penurunan dan elektropembumian minimal 2 buah pada setiap bangunan dan harus dipasang sejauh mungkin dari pintu bangunan. Dan resistan pembumian ini minimal 5 ohm. Seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi
instalasi penyaluran listrik penyaluran petir ini juga berdasarkan pada Permenaker 2 pada tahun 89. Jadi petir tersebut akan langsung masuk ke titik penerima atau elektroda. Nah, kemudian dia akan menurunkan hantarannya dan masuk ke hantaran pembumian atau grounding. Jadi tidak ada kerusakan pada bangunan maupun elektriknya. Kemudian ini ada indeks resiko bahaya sembaran petir. Kemudian yang kedua yaitu sistem internal proteksi yang berdasarkan juga pada SNI pada PUIL yang pada PUIL tahun 87. Nah, sistem proteksi ini digunakan pada ruangan yang berpotensi bahaya ledakan gas, uap, debu, dan serat. Nah, jadi sistem proteksi internal ini adalah sistem proteksi terhadap sambaran petir secara tidak langsung. Nah, kalau tadi eksternal itu adalah secara langsung, kalau internal secara tidak langsung. Misalnya imbas melalui grounding listrik. Nah, itu menyambar jaringan listrik sehingga jaringan listrik yang bertegangan petir metode pengamannya terhadap sambaran itu tidak langsung. Jadi tidak langsung dengan prinsip. Jadi metode pengaman terhadap sambaran tidak langsung itu menggunakan prinsip memotong arus dan menyamakan tegangan dan memasang arrestor. Jadi kalau tadi yang eksternal memasang konduktor pada objek, nah ini untuk internal memasang arrestor. Jadi memang ada beberapa poin pada penempatan arrestor. Jadi memang arrestor ini dipasang pada titik-titik percabangan dan pada ujung-ujung saluran yang panjang, baik saluran utama maupun saluran cabang. Jadi jarak antara arrestor yang satu dan yang lain tidak boleh melebihi 100 meter dan di daerah yang banyak petir jaraknya tidak boleh lebih dari 500 meter. Nah, seperti ini. Jadi pada jaringan dengan sistem TN atau Terra netral, arrestor itu dipasang pada ketiga penghantar fasa. Penghantar bumi arrestor itu dihubungkan dengan penghantar netral dan kemudian dibumikan. Kemudian pada jaringan yang menggunakan sistem TT, selain arrestor seperti yang disebut sebelumnya, itu harus dipasang juga arrestor tambahan yang menghubungkan penghantar netral pada tempat pemasangan arrestor. Seperti jadi arrestor itu pada penghantar netral tidak diperlukan, tetapi penghantar buminya yang harus diisolasi. Jadi untuk mendapatkan efek proteksi yang baik dari arrestor, maka arrestor itu harus dibumikan melalui penghantar pembumian yang sependek-pendeknya dan dengan resistan pembumian yang sekecil-kecilnya, seperti itu. Jadi memang penempatan arrestor pada instalasi konsumen itu memang juga ada poin-poinnya. Jadi arrestor juga harus sedapat mungkin dipasang di dekat titik-titik masuk instalasi rumah dan sedapat mungkin ditempatkan bersama di dalam PHB utama. Nah, arrestor harus dibumikan dengan penghantar pembumian yang sependek mungkin dan pembumian arrestor juga harus disatukan dengan pembumian instalasi listrik. Nah, berbagai kemungkinan penempatan arrestor untuk sistem TN atau TT dan berlaku prinsip yang dan berlaku prinsipnya itu memperlihatkan contoh penempatan arrestor pada instalasi konsumen yang dipadukan dengan gawai proteksi arus lebih seperti pada gambar berikut. Jadi ini menunjukkan bahwa dia dipadukan pada gawai proteksi arus lebih. Nah, kemudian jadi dalam arrestor prinsip proteksi sistem internal ini, jadi prinsip proteksi bahaya sambaran petir ini
di mana semua bagian kondusif atau konduktif RSTNG dipasang arrestor di bonding. Jadi dipasang arrestor bonding sehingga apabila terjadi sambaran petir pada jaringan instalasi listrik, semua kawat RSTN tegangannya sama, tidak ada yang beda potensial, seperti itu. Seperti ini. Jadi memang pengawasan ketiga instalasi penyaluran listrik ini juga berdasarkan pada Permenaker nomor 2 tahun 89 tentang instalasi penyaluran petir pada ruang lingkup sistem eksternal dengan jenis konvensional dan elektrostatik, seperti itu. Nah, kebakaran karena listrik itu bisa terjadi karena pembebanan yang lebih, kemudian sambungannya tidak sempurna, perlengkapannya tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, listrik statik, dan sambaran petir. Ini sumber-sumber bahaya, sumber-sumber yang timbul karena listrik yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau kebakaran pada bangunan maupun rumah. Nah, kemudian ada sistem pengaman. Nah, sistem pengaman instalasi listrik ini ada beberapa macam, seperti ada sistem isolasi lantai kerja atau dinding, kemudian ada nanti sistem pengaman atau sistem pembumian, nah dan lain-lain. Nanti yang pertama kita akan ngebahas pada sistem isolasi pengaman. Jadi sistem isolasi pengaman itu terhadap bagian yang bertegangan sehingga tidak mungkin orang tersentuh dengan tidak sengaja. Jadi metode tersebut itu dilakukan dengan cara mengisolasi isolasi bagian aktif dengan isolator. Kemudian karena isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian memberi penghalang atau selungkup, kemudian atau memasang rintangan, atau memberi jarak aman atau yang di luar jangkauan, seperti itu. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa prinsip sistem pengaman instalasi listrik ini juga ada, di mana sistem pengaman instalasi listrik ini antara lain pengaman kejut listrik baik langsung maupun tidak langsung pada prinsipnya untuk mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh manusia, kemudian membatasi nilai arus listrik di bawah arus kejut dan memutuskan arus listrik pada saat terjadi gangguan. Nah, pengaman terhadap bahaya kebakaran, efek termal, atau pengaman terhadap induksi medan magnet dan medan listrik, seperti itu. Nah, untuk sistem isolasi lantai kerja dan dinding, ini menggunakan metode yang diperlukan di tempat tertentu, di mana sewaktu-waktu petugas harus melakukan perlindungan diri atau pemeliharaan dalam keadaan bertegangan dengan memasang isolasi lantai kerja yang aman, maka akan terhindar adanya aliran listrik ke bumi melalui tubuh manusia. Karena perlu kita ketahui bahwa keramik itu salah satu bahan konduktor yang dapat menghantarkan aliran listrik. Nah, seperti itu. Nah, jadi isolasi lantai kerja ini harus memenuhi syarat nilai tertentu dengan melakukan pengukuran atau alat ukur yang diperlukan, yaitu adalah voltmeter yang memiliki resistan dalam RD 3000 ohm, seperti itu. Jadi bisa dilihat untuk mempraktekkannya, teknik pengukurannya bisa kita letakkan kain basah dengan ukuran yang sudah tertera, kemudian kita lapisi di atasnya, kita simpan plat logam, kemudian di atasnya lagi kita simpan kayu dan meletakkan pemberat dengan massa 75 kilo. Nah, seperti itu, dan disiapkan elektroda bantunya untuk ditancapkan ke tanah, seperti itu. Nah, perhitungan pengukurannya pun juga sudah ditentukan, sudah
ditentukan rumusnya untuk mengukur elektroda bantu tadi. Misalnya untuk elektroda bantu yang pertama yaitu F1, dan nanti dicatat nilai elektrodanya. Kemudian lakukan lagi pengukuran yang kedua terhadap plat logam, itu dimaksud dalam nilai V2 misalnya seperti itu. Itu dicatat nilai F2-nya. Seperti itu. Kemudian untuk sistem IT atau hantaran pengaman. Nah, oke. Jadi tujuan sistem tersebut, jadi bila terjadi arus bocor atau hubungan singkat, arus akan tersalur ke bumi melalui penghantar pengaman sehingga arus meningkat dan pengaman akan terputus secara otomatis. Seperti itu. Jadi bisa dilihat untuk pada fasa tunggal 3 kawat. Nah, seperti itu. Jadi instalasi satu fasa ini, sistem hantaran pengaman ini terdiri dari 3 kawat. Nah, jadi ini satu fasa dengan 3 kawat. Jadi kawat ini kawat aktif, netral, dan pengaman. Nah, jadi apabila terjadi hubungan singkat pada instalasi listrik, maka arus akan mengalir tak terhingga sehingga sekering akan putus, seperti itu. Jadi sistem juga ada sistem otomatis yang akan memutus sekring tersebut, seperti itu. Kemudian ada sistem TN, tera netral atau pembumian netral pengaman. Nah, jadi ini hantaran netral atau hantaran pengaman yang digabung atau dikoppel. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat pada ini juga menggunakan satu fasa 3 kawat. Kemudian ada instalasi listrik sederhana yaitu sistem fasa 1 3 kawat seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Jadi memang ini merupakan gambar dari sistem instalasi listrik. Ini ada keterangannya, di mana yang nomor 1 ini adalah pembatas arus. Ini pembatas arus, kemudian ini pemutus arus, kemudian ke bawah ini berarti grounding, kemudian ini ada skring, kemudian ini ada kotak kontak seperti saklar, kemudian ada tusuk kontak colokan, kemudian ada polaritas, maksudnya polaritas penyambung yang nyambung langsung ke media tersebut, lampu, seperti itu. Oke, jadi untuk pola pengawasan ketiga ini, jadi dapat dilihat dari gambar tersebut, di mana kita di sini menggambar rencana, kemudian memasang dan menggunakannya. Nah, sebelum dalam kita menggambar rencana ini, kita mengkomisioningkan dulu. Nah, setelah kita mengkomisioningkan, kita mengesahkan gambar tersebut. Nah, setelah kita mengesahkan gambar tersebut, kemudian kita memasangnya. Setelah dipasang, kita tes dulu, tes dan komisioning. Setelah sudah oke, kita masuk ke pengesahan pemakaian. Kita sahkan untuk dipakai. Nah, setelah dipakai, kita tes berkala. Nah, tes berkala kembali lagi ke gambar rencana, komisioning, pasang, kemudian dites lagi, kemudian dipakai lagi. Jadi memang pola pengawasan ketiga ini sesuai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 4. Nah, jadi seperti yang di chart ini, seperti itu. Jadi ini yang sudah ditentukan, yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 pasal 4. Jadi memang ini gambar rencana instalasi listrik yang harus mendapatkan persetujuan sebelum dipasang. Jadi pegawai pengawas melakukan analisis gambar rencananya dengan berpedoman sesuai persyaratan PUIL 2000, PUIL terbaru yang generasi kelima. Nah, seperti itu. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme pelaksanaan evaluasi gambar rencana tersebut juga. Jadi memang ada berkas perencanaan, kemudian masuk untuk menganalisa berdasarkan SNI-nya, kemudian apakah dia sudah memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, bisa langsung untuk mengesahkan gambar rencana. Jika tidak, kita kembali untuk merekomendasikan sesuatu atau mengkomisioningkan berkas rencana tersebut. Nah, kemudian jika sudah seperti itu, jika sudah berkas rencana, kembali lagi ke analisis, kemudian sudah memenuhi syarat, kemudian langsung jika sudah memenuhi syarat, masuk langsung ke pengesahan gambar setuju dipasang atau tidak. Nah, itu kemudian bisa direkomendasikan. Jadi memang pengawas, pegawai pemeriksa dan menghitung dan harus menghitung ulang apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur-prosedur pada PUIL 2000. Jadi harus disesuaikan prosedur mekanismenya. Maka setelah disesuaikan, itu dibuat pembetulan sebagaimana mestinya, koreksi langsung pada gambar rencana dan dengan dicentang atau dengan ditandailah apakah ini disetujui atau tidak, seperti itu. Jadi memang untuk tes komisioning ini itu akan diperiksa dan diuji setelah pekerjaan pemasangan instalasi listrik yang sudah selesai dilaksanakan. Jadi sebelum diserahkan diterimakan kepada pemberi kerja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi seperti tadi. Jadi berkas perencanaan, kemudian ini mekanismenya. Jadi berkas perencanaan, kemudian dianalisis berdasarkan SNI, kemudian langsung masuk ke memenuhi, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, kembali ke commissioning atau direkomendasikan ke commissioning. Kemudian lanjut sampai dengan apakah sudah memenuhi syarat. Jika iya, lanjut ke pengesahan gambar yang harus atau yang sudah disetujui untuk pemasangan. Nah, seperti itu. Setelah sudah setuju dalam pemasangan, nah, maka dapat dilihat seperti gambar yang sebelumnya, chart sebelumnya, yang itu gambar perencanaan, kemudian dipasang, kemudian digunakan, seperti itu. Nah, ini ada kecelakaan akibat listrik yang dapat mengakibatkan musibah, yaitu pada kecelakaan manusia, kemudian kerusakan instalasi serta perlengkapannya, kemudian ada kerugiannya. Nah, kerugian-kerugian itu juga menimbulkan kerugian materi, kemudian kerugian produksi, seperti itu. Kemudian ada yaitu terganggunya proses produksi dan menguranginya kenyamanan, misalnya lampu padam, AC mati, suplai air terganggu, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran dalam video kali ini, pembahasan tentang K3 pengawasan listrik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk bisa lebih diperhatikan, bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan instalasi listrik di rumah, seperti itu, dan bisa secara tidak langsung mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan kecil.
dalam listrik seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.